Amputasi pariwara jangan sampai terlalu semua ini hanya sebagai wacana biar tidak sampai terjadi. Karena Bapak Ibu semua mohon berkenan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin Anda hafal ya bersama saya tiap minggu enggak tiap 2 minggu pokoknya ketemu terus. Nah, kalau hari ini saya dipasrai sama lagi tadi menyampaikan tentang amputasi pada pasien DM. Tapi sebenarnya kita cari tahu dulu apa sih namanya amputasi itu. Nah, amputasi itu adalah pemotongan sebagian atau lebih dari bagian tubuh gitu. Bisa jari, bisa sampai ke sini pergelangan telapak tangan, bisa separuh telapak tangan kayak gini juga bisa, sampai ke pergelangan kayak gini juga bisa. Nah, sebenarnya amputasi itu tidak hanya ada orang yang berisiko kayak BM aja, tapi ada kecelakaan kayak gini juga bisa ya. Jadi contoh kecelakaan atau kerja yang menggunakan alat pemotong, nah itu kan rawan juga. Jadi memang kalau andaikan dia tunainnya di setengah tulang, itu kan nggak bisa itu diperbaiki, soalnya sini itu pembuluh darahnya itu kapiler paling ujung. Jadi kan nanti biasanya penyambungannya jelek. Kalau seperti itu berarti ya digoleke sing antar sela-tulangnya. Jadinya mungkin sini jenenge ada peta, meditasi yang jari pertama ini nanti dipotong, nah seperti itu. Nah, motong itu nggak cuma motong gitu terus ini toh, tapi nanti aliran darahnya dipikirin juga biar apa? Biar jaringannya itu nggak mati. Karena yang namanya jaringan, setiap tubuh kita itu butuh yang namanya oksigen. Nah, oksigen itu dari mana? Dari darah. Lah makanya pembuluh darahnya disambung saraf-sarafnya dibenerin dulu. Biar apa? Biar ya walaupun itu nanti walaupun kehilangan satu ruas jari, berapa ruas jari, tapi tetap yang ke bawahnya itu sehat seperti itu. Nah makanya berarti bisa disimpulkan bahwa pemotongan kayak gitu tuh bisa satu buat mengurangi nyeri, bisa mengurangi infeksi. Contoh pada pasien DM kayak yang dulu pernah pas datang ya, itu kan dulu ada ulkus yang saya ngasih materi tentang ulkus. Nah materi ulkus itu kan biasanya paling sering pada kaki tuh. Nah kalau Pak pada ulkus itu yang ngomongnya kok ternyata infeksinya nggak teratasi, nggak selesai, nggak membaik. Nah daripada meremen ke luhur, nah itu dipotong aja kayak gitu. Nah yang terakhir itu fungsinya bisa itu tadi contoh nih, andaikan ternyata patahnya di sini, terus jaringannya udah nggak bisa diperbaiki segala macam. Nah nanti amputasinya itu diperbaiki, mungkin ada ke bawah sini. Biar apa? Biar nanti itu pas pemasangan prostesis. Nah jadinya yang kaki palsu, atau tangan palsu, nah itu bisa lebih nyaman tempatnya kalau ini. Nah kayak gitu fungsinya amputasi. Nah kalau untuk DM sendiri, nah kemarin kan udah selalu saya ulang ya Bu, prosesnya itu memang karena adanya neuropati diabetikum. Apa itu dok? Lah itu jenengan ngerasake telapak kakine kok kebas, cekut-cekut, kadang ada yang tusuk-tusuk jarum, ada yang nyeri, nggak tahu, nggak jelas itu, pokoknya nyeri baik, gedabel. Nah yang kayak gitu tuh itu gara-gara saraf-saraf yang di ujungnya itu udah nggak terlalu bagus, makanya ada perasaan seperti itu. Makanya kadang berdarah orang ngerti, soalnya nanti darahnya ngalir wae kok ternyata kok aku ada luka. Makanya apa? Harus selalu pakai sandal kayak gitu walaupun di dalam rumah. Terus habis itu selain gara-gara itu apa prosesnya yang untuk kemarin itu gara-gara aliran darahnya tidak lancar. Jadi pembuluh darahnya itu yang saya bilang gara-gara banyak plaknya di pembuluh darah. Koyo bayangannya adalah pipa di rumah. Ngomongnya
airnya yang mengalir itu banyak kotorannya, ya berarti pipanya kan cepat bergerak ya Bu. Nah itu sama, di kaki kita itu juga seperti itu. Ini pembuluh darah, darahnya, lemaknya tinggi, kadar gulanya tinggi, itu meningkatkan itu tadi plak-plak yang menempel di pembuluh darahnya. Nah kayak gitu alirannya nggak lancar. Kalau alirannya nggak lancar, yang tak bilang tadi, oksigennya orang nyampe di ujung telapak kaki kita, di ujung jari kita. Makanya apa, penyembuhannya bakal lama. Nah ini penyembuhannya lama, terus kok ternyata diamat-amati, kok ternyata ini malah remeh-remeh, nggak bisa diperbaiki pembuluh darahnya. Ya udah, dia itu beneran jalan minggu dipotong aja sebagian atau bagian yang mengalami jaringan mati gitu. Nah, mosok kabeh luka kok kudu diamputasi to, Dok? Enggak semua. Jadinya nek ngomongnya andaikan nih, dulu kayaknya yang pernah tak bikin udah pernah di-share di grup ya, Bu. Jadi kalau di situ kan jadinya ada bisa lihat gambar kaki ya. Jadinya kalau Jadi kalau luka di kaki yang mulus aja itu namanya beresiko. Jadinya sekarang andaikan kaki kita ini yang punya DM itu udah termasuk grade 0. Jadinya apa? Nggak ada luka tapi beresiko. Kenapa bisa beresiko dong? Karena itu tadi udah ada neuropati DM, udah ada penyempitan pembuluh darah. Nah terus yang kedua itu kalau dia grade 1 itu cuma permukaan. Jadi kalau kulitnya ngelotok, kayak kulitnya ngelepas gitu, ketok dagingnya, tapi itu dagingnya cek mulus ya. Nah ya itu nih grade 1. Nek grade 1 ini aja tuh wes dirawat muka aja di klinik bisa. Nanti setiap hari ketemu sama dokter di klinik dibersihkan. Nah terus ekonomi biru, wes pilih alas kaki yang bagus. Yang bagus itu bukan berarti mahal loh, tapi yang nyaman, yang tidak tidak kekecilan, jadinya nggak ketekan mana-mana. Bagian yang luka kayak gini, kalau telapak kaki apa permukaannya itu berarti jangan ketekan banget. Kalau di telapak kaki itu ya, kalau bisa jangan terlalu kenapa. Kalau andai kan ada DM ya gitu. Terus yang kedua, yang grade 2 itu wes mulai dagingnya bolong siti, jadi kena di dagingnya. Nah itu namanya grade 2. Nah kayak gini perlu amputasi nggak perlu, jadi dirawat aja di sini. Nanti bisa juga. Nanti kalau luka kalian ini itu tidak untuk dijahit, jadinya memang lah dok aku dibersihin. Nah kalau kayak gini biasanya ini kita suruh ke rumah sakit biasanya Bu. Kenapa? Biar dibersihkannya itu tuntas. Jadinya operasi biasanya untuk bersihin toh, tapi untuk bersihin buang potong ya. Nah, nanti habis itu perawatan aja di sini. Setiap hari nanti ganti luka, ganti beban, ganti plester, kita bersihkan. Nah, yang penting itu bersih. Terus habis itu nanti lama-lama dagingnya tumbuh sendiri, naik sendiri. Nah seperti itu. Nah biasanya kalau kayak gini tuh gak sakit loh. Soalnya apa? Ya itu balik lagi, itu udah ada neuropati diabetes itu. Karena sarafnya udah terganggu. Jadi orang tua apa-apa walaupun ini orang nyeri, orang piye. Tapi biasanya ini nih, kalau yang ini nih, yang grade 3 ini, yang grade 3 ini bisa sampai tulang. Yang sampai tulang ini, nah ini biasanya nyeri bisa, soalnya nanti biasanya peradangannya sampai tulang. Nek udah kayak gini, nah nek kayak gini ini dipertimbangkan, dilihat. Oh kira-kira bisa diperbaiki nggak kayak gitu. Nek mau enggak ya paling diamputasi sebagian kayak gitu. Terus habis itu nih kalau ini namanya grade 4, beda
tapi udah ada jaringan yang mati, warnanya kehitaman. Ibu Ati Surjine. Jadi beda loh, yang ini kan bersih warnanya putih pinggirannya tok, sama masih yang di tengah merah. Kalau ini udah ada, tapi sedikit, jadi localize, jadi cuma mengotak gitu. Nah, kalau andai kan kalau yang ini grade 5, jadi matinya tuh banyak. Nah, itu udah jaringannya kayak gitu, udah berarti dipotongnya udah di pergelangan kaki ini kayak gini. Jadi nggak cuma jempol tok, nggak ini tapi cuma sampai, bisa sampai pergelangan kaki. Nah, yang kayak gitu itu yang kita, tapi kayak gitu tuh bisa dicegah ini tadi. Makanya jangan sampai terjadi proses yang seperti itu. Walaupun memang diabetes, makanya yang paling penting adalah harus terkontrol. Nah itu tadi. Kalau ini apa namanya kemarin buat ngecek udah terkontrol belum kan ibu udah pasti udah hafal ya, selalu tak bilang. Labnya dievaluasi bagus apa enggak, makannya diatur, gulanya kurangi, terus habis itu olahraganya gimana. Terus habis itu kalau terutama yang peredaran kaki masih ingat nggak dulu yang namanya senam kaki. Nah masih ada yang masih ngelakuin nggak dari yang dulu tak sampaikan sampai sekarang, masih ada yang ingat nggak? Ibu Sri Budiati. Ada yang ingat nggak Bu senam kaki gimana dulu Bu? Nah ya, jadi sambil duduk sambil nonton TV aja digerakkan ke ujung gini dipanjangkan apa ya jadi bukan digerakkan pegangan kakinya itu diginiin selama 30 detik ditunggu, nanti terus gini. Nah terus pakai kertas, jadi nanti coba cari di YouTube lagi dulu berapa nata ini, cari di YouTube senam kaki gitu. Jadi nanti duduk sambil ada koran, nanti berusaha tuh pakai kaki itu lipat-lipat kolam sampai korannya kayak gitu. Dan ini terus habis itu kalau udah sampai kayak bola, nanti berusaha diluruskan lagi korannya. Nah kayak gitu, jadi melatih ketangkasan kaki. Nah dok emang kayak gini cuma buat kaki ya? Enggak, tangan juga bisa. Tapi kenapa kaki yang tak omongin? Karena kaki paling sering, iya, tumpuannya, tekanannya paling sering, dia letaknya di bawah. Jadi memang itu tadi neuropati berberliku di ujung. Nah seperti itu. Jadi bisa aja juga mungkin dulu ngomong ataunya ya diabetes itu tipe basah sama kering gitu ya Bu. Tapi sebenarnya itu nggak spesifik seperti itu. Jadi namanya diabetes, luka pembuluhnya nggak terkontrol terus ada luka, ya bisa aja lukanya nggak sembuh seperti itu. Jadi harus terkontrol. Nah, Ibu Widya Krisniyati, Bapak Jamtono. jadi terus habis itu selain itu juga contoh nih, mungkin ada kudung di sini di pundak kayak gitu tuh, bisa juga tuh nanti jadi kulkus itu tadi nggak sembuh kayak gitu. Terus habis itu apa namanya, mungkin ada luka di punggung, nah nggak sembuh kok makin ngerong kayak yang tak bilang tadi ya, makanya bawa ke sini nanti kita lihat, biar dilihat dokternya nanti perlu tindakan ke rumah sakit enggak atau perlu dirawat di sini aja. Nah yang kayak gitu tuh. Nah terus habis itu jangan lupa itu tadi pencegahannya, sandal yang nyaman, terus selalu dibersihkan, jangan lupa dipotong kukunya biar
biasa aja awalnya, nggak merasa apa-apa. Nah, tahu-tahu kok ada darah di lantai, baru sadar ternyata itu dari jempol kakinya sendiri. Nah, ternyata terus habis itu diobatin sendiri, dibeliin salep sendiri ke apotek kayak gitu. Terus tapi kok badannya masih gemes terus. Akhirnya periksa itu ternyata pas di ronsen udah sampai meradang ke tulang. Nah, ya udah akhirnya sama dokter dulu dioperasi. Jadi jempolnya nggak diambil, tapi dagingnya, tulangnya masih ada, tapi dagingnya tak berarti dirawat kok nggak ada perbaikan. Jaringan pinggir-pinggirnya itu kok orang baik itu, kok malah tambah di Pak Mulyadi. Jadi kok malah tambah remeh pinggir-pinggirnya. Nah itu bukan gara-gara operasinya gagal, tapi memang karena berarti proses penyakitnya masih jalan. Apa itu tadi? Yaitu tadi aliran darahnya orang lancar, walaupun jaringan infeksinya udah diambil, tapi aliran darahnya itu selalu lancar. Makanya itu tadi jaringannya yang masih yang bagus, tapi yang dibujuk berarti kan dia nggak dapat oksigen. Nah itu tambah mati. Nah, itu tambah akhirnya tambah luka, akhirnya diputuskan jempol sama jari tengahnya diambil. Nah, kok masih gak ada perbaikan? Nah, akhirnya dilihat, diteropong pakai jadi ada namanya kateterisasi nih, jangan pernah dengar. Ada selang kabel dipasang di selangkangan, itu nanti masuk pembuluh darah, dilihat. Oh ternyata memang pembuluh darahnya menyempit. Nah setelah tahu kalau menyempit dan menyempitnya memang sudah kecil, dipasang ring. Jadi ini orang ring jantung tok ring itu bisa dipasang di kaki, bisa dipasang di kepala kayak gitu. Terus dipasang di kaki, habis itu mulai itu penyembuhannya mulai membaik. Tapi ya itu tadi akhirnya walaupun kayak itu tetap harus dipotong jadinya. Ya nggak apa-apa, tapi kan habis itu udah sembuh ya kayak gitu. Jadinya untuk ibu-ibu yang di sini, alhamdulillah kita belum kayak gitu. Jadi kalau ya makanya kan belum alhamdulillah. Makanya jangan sampai makanya kita juga bersama kayak gitu. Jangan lupa tadi makanya diatur olahraga selalu pakai sandal atau sepatu ya. Pokoknya aku orang kuyok dong soalnya bes-bes aku ngidaki waktu itu loh, jangan konek luka. Nah ya ibu, jadi harus tetap pakai sepatu, tetap pakai sandal walaupun di rumah. Jadi punya sandal rumah, punya sandal di luar. Jangan lupa kalau habis pergi dari luar pakai sandal kayak gitu, sela-selanya dibersihkan, sela-sela jarinya pakai sabun, habis itu di lotionin biar lembab. Soalnya ini kering gatel digaruk lecet, terus habis itu dibuat jalan kena kotoran, infeksi. Nah kayak gitu itu proses jalannya Bu. Kayak gitu ya Bu. Jadi jangan lupa pokoknya harus bersih, harus dijaga, terus gula darahnya harus dijaga juga. Gitu. Ada yang mau bertanya hari ini? Udah jelas ya? Udah bosan ya? Soalnya itu aja. Apa dibahasnya harusnya temanya lain, apa ya Bang? Soalnya memang disuruhnya maksudnya berhubungan sama teman-teman gitu. Iya kan ya? Oke, itu ya Bu, Pak, semoga nggak bosan sama saya. Makasih loh Bu. Oh ya boleh, banyak. Saya banyak juga sama saya tetangga kecil, cocok
Ibu Maria Sriwardi, Ibu Tami, Enggak lah, bisa kata siapa? Nah, sekarang itu. Nah, jadi sebenarnya prosesnya itu sampai meninggalnya itu yang perkara itu, jadi bukan dong. Soalnya nanti kalau dipotong, jadi nanti loh. Aku takutnya jenengan berpikiran bahwa kalau dipotong itu udah besok kita akhir ya, kayak gitu. Itu soalnya balik lagi ya kayak tak ceritain. Aliran darahnya di sini lancar nggak, bagus nggak? Diabetesnya terkontrol nggak? Soalnya nanti kalau infeksinya nggak teratasi, diabetesnya nggak dhuwur, nah itu saya alami sebagai sakitnya memperlebih parah tuh gara-gara itu. Gara-gara itu tadi infeksinya belum teratasi satu. Terus intake makannya mau nggak, protein itu perlu, soalnya untuk apapun yang luka. Dilihat itu makannya mau juga. 3, gulanya terkontrol enggak, gulanya enggak terus semangat terus nah gimana itu soalnya kalau gula terlalu tinggi itu energi yang di darah itu nggak bisa ke sel, jadinya kok yang darah dibuang yang disimpan yang hebat, jadi sel-selnya mau bekerja tadi itu orang yang panas, makanya gimana Ibu Sumina, terus habis itu proses sakitnya yang infeksi itu tadi biasanya diperparah sama gulanya sama intake makanannya itu tadi, lihat keadaannya gimana. Nah memang itu nggak terkontrol semua ya, itu makin parah. Ada yang namanya shock septic, jadinya sebenarnya karena dia mengatasi ada peradangan di seluruh tubuh, jadinya nyebabin itu tadi demam biasanya bisa tak sadar kayak gitu itu demamnya tinggi lemas segala macam, bisa ada penurunan kesadaran. Nah yang kayak gitu dilihat lagi, jadi nggak semuanya ya Bu, ada pasien yang terus diamputasi jempolnya ya masih sehat ya masih ada, jadi nggak selamanya itu tuh gitu. Oh ini harus diamputasi berarti gitu. Enggak. Tapi ya itu tergantung sama yang paling penting. Ini biasanya itu bukan nggak bisa dilihat dari hasil lab, tapi apa? Adalah semangat. Pokoknya semangat. Kalau andaikan saya tuh lihat ya, kalau andaikan pasien itu stroke gitu ya, stroke itu ngomongnya masih bisa jalan, orangnya masih bisa ngomong, walaupun jalannya jadi seret, tangannya juga angkatnya angin. Itu biasanya dia lebih semangat ya daripada nih kasar. Dan biasanya sama ngomong ya sama ngomong nih kasar. Nih kasar ini cepat banget progresivitasnya jadi jelek itu sering banget. Karena apa? Terus biasanya berarti males, sampai keluar uang, iseng, arah apa-apa orang iso kan. Terus habis itu jadinya mau males, harganya itu susah banget menurutku penyembuhan malahan. Jadinya tuh yang paling penting adalah semangatnya. Sedih harus diginiin, yang dulunya bisa seperti ini jadi cuma bisa kayak gini. Tapi ya itu tetap semangat sembuh. Itu biasanya nolong banget. Ibu Adina. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sampun? Gitu ya Bu. Jadi pokoknya kalau andaikan nemuin
berarti nggak boleh sering-sering. Ya udah nggak boleh banyak-banyak. Soalnya lalunya tinggi, nanti fungsi ginjalnya jadi lebih berat. Gitu. Tapi kalau mau enggak apa-apa. Pengen dong, oke. Sedikit berapa sedikit lagi. Iya, kalau pengen. Saya paling sebel ya, sebenarnya saya nggak pernah ngomong kalau di depan itu nggak boleh makan ini ya Bu, gitu. Kalau boleh tapi jumlahnya dibatasi, jenisnya dibatasi. Nah, terus habis itu kecuali kalau memang itu tadi, kalau memang udah ada fungsi ginjal yang turun, berarti ya buaya udah bisa, coba segan, buaya yang lainnya aja kan bisa, gitu ya. Nah ini biasanya sini peradangannya Bu. Oh ininya, bukan sininya. Apa betul nggak? Mau bisa angkat, ketinggian tidur, ototnya mungkin. Lebih nggak tahu. Tapi nyut gitu. Ada pennya. Karena kamu tuh katanya sini gitu enggak. Tapi selain itu sebelah sini juga ototnya sih biasanya kalau cuma itu masalah nggak ada apa-apa sih. Bapak sih dari Coba sambil diolesin ini kalau mereka ke depan nanti dikasih relaksasi otot atau kalau mereka enggak di fisioterapi aja. Enggak apa-apa. Aku senang punya. Bentar lagi kayaknya ini. Biasanya rencana BPJS. Namanya sih biar gak sukses. Terus kayak gitu ya Bu, jadinya nanti ini Ibu Murati. nanti kalau ada apa-apa bisa ditanyakan di grup atau ya gitu aja. Itu atau pasti tak ketemu di depan bulan depan. Gitu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Murati sih. Mungkin mau dibahas untuk tekniknya ini kan sudah bagus. Ibu Setiti.